Shalom semua pemirsa program All by Grace yang berbahagia. Kita bersyukur kita berjumpa kembali lagi dalam episode yang ke-170. Mari kita berdoa sebelum kita memulai program hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan, penyertaan, pemeliharaanmu yang luar biasa terhadap hidup kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini semata-mata karena kemurahan-Mu yang telah menjadikannya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk membuka hati, untuk diam di bawah kaki-Mu, untuk menerima apa yang telah Engkau wahyukan untuk disampaikan kepada kami, dan kami percaya apa yang disampaikan berasal daripada-Mu akan sangat membantu, menolong kami, akan sangat membangun hidup rohani kami, dan kami boleh naik ke level iman dan hidup rohani yang lebih tinggi lagi. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu berikut ini, mohon pimpinan dan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa, jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Saat kau
Dalam hari-hari ini melalui media sosial dapat disaksikan berbagai versi video tentang kepedulian terhadap sesama, antara lain seseorang yang bersedia memberikan tempat duduknya di dalam bus kepada seorang ibu hamil. Ada juga tentang seorang pramugari yang bersedia membantu seorang ibu yang sedang kecapean atau kewalahan untuk menyusui bayi sang ibu dengan botol susu. Tayangan video sedemikian bisa menunjukkan kepedulian dan itu sangat menyentuh hati serta menginspirasi banyak orang. Tentu masih banyak tindakan serupa, tapi tidak mungkinlah kita sampaikan di tempat ini semuanya satu persatu, dan itu semua pun belum sampai viral di dalam media sosial. Sejak kanak-kanak kita ditanamkan namanya budi pekerti dan sikap-sikap moral yang baik, dan akan menjadi modal penting bagi kita saat terjun ke masyarakat nanti, baik melalui orang tua di rumah, guru di sekolah atau di sekolah minggu. Demikian juga di gereja, kita diajarkan untuk menjadi orang-orang yang bisa menunjukkan kepedulian. Peduli artinya memperhatikan, bukan acuh tak acuh. Demikian juga termasuk memahami sesama, seperti kata peribahasa asing, step into someone's shoes, yang artinya memposisikan diri kita pada posisi orang lain, sehingga kita dapat lebih memahami situasi dan kondisinya, agar tidak dapat gampang-gampang secara spontan kita menghakiminya. Ya, peduli juga berarti bukan hanya merasa kasihan tanpa melakukan tindakan apa-apa. Sikap peduli haruslah diungkapkan melalui tindakan nyata. Semisal ketika mendengar kabar tentang keluarga, saudara, atau teman yang mengalami musibah, tidaklah cukup jika kita hanya berpikir atau berkata, aduh kasihan ya. Kita seharusnya melakukan sesuatu yang dapat menunjukkan kepedulian kepada sesama, apalagi itu orang dekat kita, orang di sekitar kita, atau keluarga kita. Ya, seperti tertulis di dalam Yakobus pasal 2 ayat 15 hingga 16 berkata, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Sering kita diingatkan untuk menjadi seseorang yang ringan tangan, suka menolong, peka membaca situasi kondisi, lalu bergerak atau bertindak. Ini adalah sikap hati yang baik dan terpuji. Namun sikap kepedulian ini jangan sampai kita lalai memperhatikan hal-hal yang mendasari sikap hati dan motivasi kepedulian kita itu. Karena bila tidak berhati-hati, kita bisa terjebak ke dalam satu kepedulian yang salah. Apakah ada kepedulian yang salah? Tentu saja ada. Misalnya, sewaktu masih sekolah, kita memberikan jawaban bahan ulangan kepada teman yang kesulitan mengerjakannya. Itu adalah bentuk peduli yang salah, dan itu bisa menjerumuskan. Mungkin juga kita memiliki teman yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan kita memberikan bantuan dalam bentuk uang. Namun kemudian kita mendapati teman tersebut mulai bergantung kepada kita. Padahal ia seorang sehat, kuat, dan mampu untuk bekerja. Kalau kita terus memberikan bantuan uang kepadanya, itu adalah bentuk kepedulian yang kurang tepat. Yang bijak adalah kita peduli akan keadaannya dengan cara membantu dengan mencarikan pekerjaan atau tempat pelatihan untuk mengembangkan skill serta kemampuannya, atau mungkin kita membantu permodalan selama tidak mengganggu keadaan keuangan kita. Tuhan berkenan dan menghargai kepedulian yang kita nyatakan selama didasari sikap hati yang baik dan motivasi yang benar serta kepekaan diri ketika menjalani kehidupan dalam konteks menjadi garam dan terang di dunia ini. Demikian pula kita semua tahu beberapa tahun terakhir ini merupakan tahun-tahun yang sangat tidak mudah
bagi kehidupan banyak orang. Sejak pandemi dengan merebaknya virus COVID-19 yang merenggut banyak jiwa, banyak usaha terpaksa harus gulung tikar dan diikuti dengan krisis ekonomi yang menyebabkan deflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Belum lagi tahun politik yang turut membuat situasi dan kondisi menjadi serba tidak menentu sehingga sulit untuk mengambil keputusan guna melangkah ke depan dengan berbagai hal yang terjadi saat-saat itu. Banyak orang membutuhkan bantuan agar dapat bertahan hidup, apalagi dengan meningkatnya angka PHK dan berdampak meningkatnya juga jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mengikapi situasi dan kondisi seperti ini, pemerintah memang sudah turun tangan dengan segala program bantuan sosial atau bantuan dalam bentuk lain dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Tidak hanya itu, dari berbagai kalangan yang proaktif juga bermunculan para pemerhati, pegiat sosial, dermawan dengan beragam aksi sosial yang bertujuan untuk meringankan beban dan membantu sesama yang sedang membutuhkan. Mulai dari berbagi makanan di jalan-jalan, layanan konseling bagi mereka yang mentalnya terdampak, juga berbagai kalangan lain terpanggil untuk turut peduli dengan mensupport serta menyukseskan segala bentuk bantuan kemanusiaan dan lain sebagainya. Semuanya itu tampak baik, indah, dan berfaedah. Tidak hanya kebutuhan pokok saja yang terpenuhi, banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat juga terbangun semangatnya untuk bangkit kembali dan mulai kembali menata kehidupannya. Tidak sedikit nyawa terselamatkan dari upaya bunuh diri karena tidak mampu bertahan di masa sulit saat itu. Sikap kepedulian seperti ini tentu sangatlah positif dan patut diapresiasi karena terbukti berdampak positif, berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Namun sayangnya, tidak semua gerakan tersebut di lapangan murni dilandasi dengan sikap yang tulus dan motivasi yang benar, seperti yang sempat viral di media sosial mengenai ada para pemerhati, pegiat sosial, dan dermawan yang terjun langsung dalam berbagi. Beberapa video menayangkan bagaimana mereka begitu royal dalam berbagi dan memberi bantuan kepada orang yang berkekurangan dan yang membutuhkan. Mereka rela menghabiskan waktu, daya, dan dana demi membantu sesama. Tetapi tidak lama kemudian terkuak bahwa aksi peduli sebagian dari mereka ternyata hanya untuk kebutuhan konten media sosial. Apalagi ketika diteliti dalam kesehariannya, mereka berbeda sekali dengan apa yang ditampilkan dalam berbagai video tersebut. Ternyata mereka dalam kesehariannya tergolong orang-orang yang sangat perhitungan, bahkan terhadap istri dan anak mereka sekalipun. Ya, mereka berusaha tampak peduli terhadap sesama melalui media sosialnya dan dengan tujuan untuk pencitraan diri dan untuk mendapatkan lebih banyak follower yang kemudian mereka dapat monetisasi melalui sponsorship atau endorsement dan lain sebagainya. Terus terang, kepedulian demikian tidaklah tulus, melainkan usaha membangun citra diri dan mengembangkan bisnis jasa influencer yang ditekuninya. Peduli sesama memang sangatlah baik dan merupakan tanggung jawab dari setiap kita untuk bisa turut berkontribusi positif bagi masyarakat di sekitar kita. Tetapi alangkah baiknya bila sikap kepedulian tersebut dilandasi sikap hati dan motivasi yang benar pula. Tema program All by Grace episode yang ke-170 ini adalah kepedulian yang benar. Kiranya melalui pembahasan tema ini kita dapat memiliki kepedulian yang baik, yang benar, tepat sasaran, dan menjadi berkat bagi sesama, serta mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan memberikan pengertian yang benar dan memampukan kita untuk menjadikan diri kita perpanjangan tangan Tuhan bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita perhatikan beberapa prinsip kepedulian yang benar. Antara lain, yang pertama, peduli dengan sikap hati dan motivasi yang
benar. Kepedulian yang benar, motivasinya juga harus benar. Karena itu, mari kita cek and recheck dan senantiasa koreksi diri. Di balik kepedulian, apa yang menjadi sikap hati, apa yang menjadi motivasi kita. Banyak kebaikan yang dilakukan, tapi seandainya didasari dengan sikap hati dan motivasi yang salah, hasil akhirnya pasti tidak akan baik, bisa jadi menjerumuskan dan menghancurkan orang lain. Banyak kepedulian dan perbuatan baik yang tampaknya elok dalam pandangan manusia, namun sekiranya didasari dengan sikap hati dan motivasi yang tidak benar, cepat atau lambat pasti akan ketahuan. Kepedulian dan perbuatan baik yang demikian takkan dapat menghasilkan dampak yang positif. Lantas, apakah kepedulian kita selama ini sudah dilandasi oleh sikap hati yang benar? Sebenarnya mudah untuk kita mengujinya, karena akan tercermin ketika perbuatan baik kita tidak mendapatkan tanggapan baik atau apresiasi sebagaimana yang kita harapkan. Dalam keadaan demikian, sekiranya kita menjadi marah, kita menyesal, ya maka kepedulian dan perbuatan baik kita terbukti belum dilandasi dengan hati yang tulus. Jika mengharapkan kepedulian kita dihargai, dipandang bernilai, diketahui halayak ramai, atau akan menerima balasan baik dari orang lain, sikap demikian justru menunjukkan sikap hati dan motivasi yang tidak benar. Apabila kepedulian dan perbuatan baik kita terhadap sesama dilakukan setelah pertimbangan dan perhitungan untung rugi terlebih dahulu, itu juga tidak benar dan tidak tulus. Dalam Matius pasal 6 ayat yang kedua berkata, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Dalam realita memang ada saja orang yang peduli dan berbuat baik dengan motivasi salah. Misalnya dengan harapan perbuatannya dapat diekspos agar diketahui oleh sebanyak mungkin orang, sehingga dirinya itu dikenang sebagai orang baik, pemerhati sosial, dermawan, filantropis, dan sederetan predikat mentereng lainnya. Kepedulian dan perbuatan baik yang dilakukan dengan harapan menerima sanjungan dan pujian orang lain atau ekspektasi untuk dikenang orang sebagai orang baik, berbudi luhur, dan dermawan, motivasi hati demikian tidaklah benar karena bukan dilandasi oleh hati yang mengasihi sesama, melainkan untuk mengejar citra diri. Menurut apa yang Yesus katakan dalam ayat di atas, sesungguhnya orang demikian sudah mendapatkan upahnya di dunia ini. Artinya mereka takkan menerima upah yang kekal dari Tuhan. Ada juga orang yang menyatakan kepedulian karena tidak enak hati atau terpaksa. Padahal mereka sebenarnya tidak mau peduli, tetapi karena situasi dan kondisi memaksa atau pola pasif agresif dari orang yang di sekitarnya, mereka mau tidak mau ikut peduli juga. Sikap hati seperti ini walaupun berusaha disembunyikan bagaimanapun pasti akan ketahuan juga, dan bisa saja membuat si penerima kepedulian itu menjadi tidak nyaman. Mungkin ada juga orang yang demi menjaga nama baik mengadakan aksi kepedulian karena kompetitor sebelah mengadakan aksi sosial, mereka juga ikut-ikutan tidak mau kalah saing. Jika demikian, manusia lainnya hanya dijadikan alasan atau komoditas untuk kepentingan diri. Jangan sampai sikap yang demikian tanpa disadari bisa-bisa diaplikasi juga ke dalam kehidupan rohani sehingga menimbulkan sikap yang perhitungan dengan Tuhan. Ya, kepedulian terhadap gereja misalnya, pelaksanaan ibadah dan kegiatan rohani yang dijalankan hendaknya kita lakukan dengan sikap hati yang tulus dan benar,
bukan demi mendapatkan sesuatu atau imbalan. Ya, dengan demikian kita dapat terhindar dari kekecewaan atau sikap menuntut Tuhan ketika kenyataan yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Meskipun kita sudah aktif, kita sudah rajin, setia, dan peduli terhadap gereja serta pekerjaan Tuhan. Jadi sikap hati yang benar dan berkenan di mata Tuhan adalah kita menyatakan kepedulian seperti apa yang dikehendaki oleh Kristus. Hal ini disampaikan Paulus di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua menurut terjemahan TSI. Di situ dikatakan, hendaklah kita semua saling menolong untuk meringankan beban saudara-saudari seiman yang mengalami kelemahan atau kesusahan. Dengan begitu, kita menaati hukum kasih yang Kristus berikan. Sebagai orang-orang yang diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus, maka kita harus mencerminkan sikap Tuhan yang adalah Bapa kita. Dia adalah pribadi yang sangat peduli akan semua orang dan nyata jelas dari perjalanan hidup dan pelayanan Yesus ketika masih hidup di dunia ini. Apapun yang Yesus perbuat, semua didasari oleh belas kasihan, kasih, dan kepedulian. Seperti yang tertulis dalam Matius pasal 9 ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus peduli terhadap mereka yang dianggap tidak berharga, terabaikan, dan tersisihkan. Yesus menyentuh dan menyembuhkan penderita kusta yang seharusnya tidak boleh disentuh orang pada saat itu. Dia berbicara juga dengan perempuan Samaria yang sudah melanggar norma budaya dan norma moral di zaman itu. Yesus memanggil Matius, sang pemungut cukai, untuk menjadi muridnya. Yesus membiarkan jubahnya disentuh oleh wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Yesus juga mengasihi anak-anak kecil, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang mencatatkan bagaimana Yesus sungguh-sungguh menunjukkan kepedulian, belas kasihan, kasih, dan kemurahan kepada sesama. Kini Tuhan Yesus sudah tidak hadir lagi secara fisik di dalam dunia, tetapi kepeduliannya itu harus tetap dapat terpancar keluar melalui sikap anak-anaknya, yaitu orang-orang percaya. Ya, dengan kita bertindak untuk menolong, meringankan beban orang lain yang sedang berada dalam kesusahan, kita mencerminkan Kristus, sehingga mereka yang ditolong dapat dituntun kepada pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus. Dengan demikian, kita tidak akan mengarahkan orang-orang untuk mengandalkan kita yang berbuat kepedulian, karena sebagai manusia kita semua terbatas adanya. Kita tidak bisa menjadi juru selamat atau penolong yang sempurna. Kepedulian kita seharusnya lah mengantar orang lain untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Kristuslah yang membuat kita bisa memiliki hati yang peduli. Karena itu, kembalikanlah semua kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Itulah tujuan kita hidup dan ada di dunia ini, yaitu untuk memenangkan jiwa bagi Kristus Yesus dan mempermuliakan namanya. Hendaknya kepedulian kita juga mencerminkan tujuan sedemikian. Dengan memiliki motivasi yang benar, maka kepedulian kita akan lebih bisa bertahan lama dan memiliki dampak yang jauh melampaui dari apa yang dapat kita bayangkan. Dengan menyadari bahwa kita dapat peduli, memperhatikan dan menolong orang lain karena memang demikian yang Yesus kehendaki, maka apapun yang terjadi tidak akan melunturkan kasih kita kepada sesama. Tentu ini tidaklah bisa terjadi dalam sekejap. Kepedulian adalah sesuatu yang harus kita latih, karena pada dasarnya manusia itu cenderung menginginkan kenyamanan, menginginkan kepentingan diri sendiri yang diprioritaskan. Ya, saat kita memutuskan untuk mengasihi orang lain, maka ada hal-hal yang memang harus kita korbankan. Sebagaimana disampaikan dalam episode yang lalu, zona nyaman kita bisa saja terusik. Bahkan kita pun tidak sempat pikirkan lagi keinginan diri sendiri, karena kita tahu inilah yang dikehendaki Tuhan.
Tuhan sendiri melalui Yesus Kristus meninggalkan surga yang mulia demi menyelamatkan semua manusia yang berdosa di dunia ini sebagai cerminan daripada Yesus Kristus. Marilah kita tunjukkan kepedulian dengan setulus-tulusnya seperti yang disampaikan Paulus dalam Kolose pasal 3 ayat 12 hingga 13. Di situ dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Di tahun 1950-an, pasangan Jim dan Elizabeth Elliot memutuskan untuk menaati panggilan Tuhan sebagai misionari ke Ekuador. Mereka tahu apa yang akan dihadapi. Bisa saja mereka ditolak dan nyawa menjadi pertaruhan. Singkat cerita, hal itu sungguh terjadi. Jim yang pada saat itu baru berusia 28 tahun bersama keempat temannya dibunuh oleh suku setempat yang dikenal ganas. Setelah suaminya tewas terbunuh, tinggal di negeri asing jauh dari keluarga dengan bayi perempuannya yang baru berusia 10 bulan, Elizabeth bisa saja memilih untuk pulang ke negaranya dan membenci suku itu seumur hidupnya. Tetapi ia tahu panggilannya. Ia tahu untuk apa dirinya ada di sana. Ia memilih untuk tetap melayani, bertahan, dan ia berusaha untuk mengenal dan mempelajari latar belakang daripada suku tersebut, sehingga ia bisa mengerti mengapa mereka tidak ramah terhadap orang asing. Dan Elizabeth pada akhirnya berhasil menjangkau suku yang telah membunuh suaminya itu melalui doa, kasih, dan kepedulian yang tulus dalam tindakan nyata. Elizabeth bersama anaknya dan temannya membawa orang-orang dari suku itu untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebelum akhirnya Elizabeth Elliot kembali ke negara asalnya. Memang ada kalanya kepedulian kita terhadap sesama bisa terlihat langsung hasilnya. Jika itu yang kita alami, bersyukurlah. Hendaklah itu memacu kita untuk semakin giat lagi agar semakin banyak orang yang bisa dibawa kepada Tuhan Yesus. Tetapi sekiranya kepedulian yang kita lakukan tampak sia-sia, belum membuahkan hasil, kita jangan berkecil hati karena kita jelas sudah berjalan dalam kehendak Tuhan. Berusahalah menjaga hati yang tetap mau peduli walau hasil belum kelihatan. Sebaliknya, yang ada malah menghadapi banyak tekanan dan masalah. Mungkin saja kita bisa merasa sedih, tetapi jangan putus asa. Apalagi tertipu oleh pikiran yang salah bahwa Tuhan tidak care, Tuhan tidak melihat jerih payah kita. Ingatlah, kepedulian adalah bagian kita. Soal hasil bagaimana, itu adalah bagian Tuhan. Jangan sampai karena belum melihat hasilnya secara langsung, kita menjadi kecewa, tawar hati, dan tidak mau lagi peduli dengan sesama dan menjadi berkat bagi mereka. Ingatlah, ada upah tersedia bagi kita yang bersedia peduli dengan konsisten dan persisten. Apapun tantangannya. Karena dalam perumpamannya di Matius pasal yang ke-25, ayat 34 sampai ke 40, Tuhan Yesus mengatakan, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku.
ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kita kenal Ibu Teresa, pernah dia berkata, setiap orang yang saya tolong, sebenarnya Yesuslah yang sedang menyamar dan menolong, aku hanya alatnya. Ini sejalan dengan konsep yang Rasul Paulus nyatakan dalam suratnya kepada jemaat Kolose, bahwa segala sesuatu haruslah kita lakukan seperti untuk Tuhan. Maka dari itu, marilah kita senantiasa koreksi diri dan evaluasi hati kita bila selama ini masih ada sikap hati dan motivasi yang salah dalam hal kepedulian yang kita tunjukkan. Kita masih mengharapkan imbalan, kita menghitung untung rugi, kita bersikap pilah dan pilih. Kita minta Tuhan untuk memurnikan sikap hati kita, karena Tuhanlah yang sanggup menyelidiki dan menguji hati, dan yang tahu sampai kedalaman hati kita yang paling dalam, dan bagi Dia tidak ada yang dapat kita sembunyikan. Mari bersegeralah kita berbenah diri, akui segala kelemahan dan kesalahan yang kita lakukan selama ini di hadapan Tuhan, agar Tuhan memampukan kita untuk dapat menyatakan kepedulian dengan dasar kasih. Peduli seturut dengan kehendak Tuhan dan dengan tulus hati. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau mengenal hatiku. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya.
Ya, prinsip yang kedua yaitu kita peduli karena menyadari diri kita sudah menerima kepedulian terlebih dahulu. Ada kisah tentang sebuah keluarga yang hidup dalam masa yang cukup sulit di zaman perang. Ayahnya pergi menjalankan tugas negaranya untuk waktu yang tidak menentu. Tinggallah si ibu yang harus membesarkan keempat anak perempuannya dengan sifat dan kelakuan yang berbeda-beda. Yang paling menyita waktunya adalah anak yang kedua, yang memiliki jiwa petualang, senang mencoba hal-hal yang baru, tidak terlalu suka diatur, dan sering menimbulkan masalah. Meskipun demikian, si ibu tetap sabar membimbing dan mengarahkan anak tersebut agar tetap berada di dalam jalur yang benar. Hidupnya harus takut akan Tuhan, dan tentu saja ini harus dilakukan dengan usaha yang super ekstra juga. Seiring dengan berjalannya waktu, anak-anaknya bertumbuh menjadi besar, dewasa, menikah, dan memiliki kehidupan masing-masing. Sementara kakak adiknya yang lain memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, anak kedua ini memilih untuk mendirikan sekolah khusus untuk anak-anak yang tidak mampu, anak-anak yang tertolak. Bersama suaminya, mereka mengajar, mendidik anak-anak demikian dengan kasih, dengan kesabaran. Ketika diwawancara, mengapa ia memilih jalan hidup yang seperti ini? Ia pun berkata, aku bisa ada sampai sekarang karena ibuku tidak pernah menyerah terhadap aku. Dan aku ingin meneruskan kebaikannya kepada anak-anak ini agar mereka juga bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Ada lagi satu kisah lain, yaitu suatu hari seorang anak lelaki yang sedang kelaparan, tapi tidak punya uang sama sekali. Ia beranikan diri menggetok pintu sebuah rumah untuk meminta makanan. Tetapi keberanian itu lenyap ketika pintu rumah itu dibuka oleh seorang gadis muda. Ia segera urungkan niatnya untuk meminta makanan dan hanya berani meminta segelas air. Gadis itu tahu bahwa anak lelaki tersebut sebenarnya sedang kelaparan. Maka ia membawakan susu hangat dalam gelas besar. Setelah selesai meminumnya, anak lelaki ini bertanya, berapa harga susunya? Oh, tidak perlu bayar. Ibu kami mengajarkan kami untuk tidak meminta bayaran atas perbuatan baik yang kami lakukan. Tahun demi tahun berlalu, gadis itu pun tumbuh menjadi wanita dewasa. Namun, mirisnya wanita ini menderita penyakit yang kronis, yang mana semua dokter di kotanya itu tidak mampu menangani atau mengobatinya. Dan semua dokter angkat tangan atas penyakit yang dideritanya. Satu-satunya jalan, ia harus dibawa ke rumah sakit di kota besar terdekat. Di sana ada seorang dokter yang bernama Howard Kelly yang mampu menangani penyakit tersebut. Akhirnya dia tiba di sana. Dr. Howard Kelly melakukan pemeriksaan medis. Setelah melalui proses tindakan, pengobatan, dan perawatan dengan perjuangan yang cukup panjang, wanita itu akhirnya berhasil disembuhkan secara total. Saat menerima amplop tagihan biaya dari rumah sakit, wanita itu ketakutan karena ia tahu tidak akan mampu membayar biayanya meskipun dengan cara mencicilnya seumur hidup. Dengan tangan yang bergetar, ia membuka amplop itu dan menemukan catatan di pojok tagihan. Semua biaya rumah sakit telah dibayar lunas dengan segelas susu. Kita semua mengenal istilah membalas budi, yang jika dibahasakannya secara sederhana adalah membalas kebaikan yang telah dilakukan orang lain kepada kita, baik membalasnya kepada mereka kembali atau membalasnya dengan meneruskan kepada orang lain yang membutuhkan.
ini sudah menjadi seperti suatu aturan yang tak tertulis, yang mana hati nurani setiap orang bisa menyadarinya, sehingga takkan tenang jika tidak mengerti untuk membalasnya. Ingatlah, kita bisa ada sampai hari ini bukan karena usaha kita sendiri. Ya, kita boleh saja berkata, aku mendaki tangga kesuksesan ini dengan jerih payahku sendiri, karena memang kita yang bekerja, kita yang berusaha. Tetapi jangan lupakan peran begitu banyak orang di sekitar kita, seperti orang tua, wali yang mengasuh, guru-guru yang mengajar, teman-teman yang mendampingi, mentor-mentor rohani yang menasihati, pemilik perusahaan yang mempekerjakan kita, dan lain sebagainya. Karena kepedulian mereka lah untuk membimbing, menuntun, mengarahkan, kita bisa berhasil seperti sekarang ini. Namun di zaman modern sekarang ini, kecenderungan masyarakat adalah mengedepankan individualisme dan sibuk dengan kepentingannya sendiri. Memang banyak faktor yang dapat berkontribusi terbentuknya sifat individualisme ini. Mulai dari persaingan lapangan kerja yang semakin berat, sehingga mengakibatkan orang lebih peduli akan kebutuhannya sendiri berhubung beban berat ekonomi yang harus ditanggungnya, atau kesibukan warga kota yang cukup tinggi, harus pergi pagi, pulang malam, belum lagi harus menerjang kemacetan, sehingga rasanya sudah lelah dan tidak ada tenaga lagi untuk peduli dengan sesama. Dan masih banyak lagi alasan lainnya yang seolah-olah sikap individualisme itu dianggap wajar. Sebagai anak-anak Tuhan, tentu Tuhan tidak menginginkan kita terjebak dalam sikap yang sedemikian itu. Dia tidak mau kita menjadi orang-orang yang cuek, tidak mau peduli, masa bodoh, berpikir bahwa nanti toh ada orang lain yang bisa peduli mereka juga. Ya, tentu kita tidak bisa memenuhi kebutuhan semua orang. Dalam bersikap peduli pun, kita harus peka meminta pimpinan Tuhan sesuai dengan kehendaknya saat itu. Namun, jangan sampai ini semua dijadikan alasan untuk kita menunda-nunda atau tidak bergerak sama sekali. Rasul Paulus sudah mengingatkan kita dalam suratnya di 1 Korintus pasal ke-10 ayat ke-24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kita dipanggil untuk tampil beda di tengah-tengah dunia yang semakin kurang ramah, yang cenderung kompetitif, hukum rimba berlaku hampir di segala lini. Terkadang dalam kasus tertentu, memang bisa terkesan kita dirugikan atau dianggap bodoh dan disalahpahami oleh orang lain. Mungkin kita juga bisa berpikir, aku peduli terus terhadap orang lain, memang ada yang pedulikan aku nanti. Kembali lagi ke poin yang pertama yang sudah kita bahas. Sikap hati dan motivasi kita haruslah benar dan tulus. Kita peduli bukan karena iming-iming atau demi balasan yang terjamin pasti akan kita terima. Kita peduli karena kita terlebih dahulu sudah menerima kepedulian dari orang lain yang rela mengesampingkan kepentingan dirinya sendiri, menanggalkan egonya demi kita. Apa yang sudah kita terima ini seharusnya jangan kita menahannya demi untuk kita sendiri saja. Sebaliknya, kita harus memberikan juga kepada orang lain yang membutuhkan. Kita yang sudah menerima kepedulian, jangan hanya sekedar menerima, melainkan juga rela untuk memberikan kepedulian kita dengan sikap hati yang tulus, dengan motivasi yang benar kepada mereka yang membutuhkan kepedulian. Dengan berbuat demikian, kita baru bisa benar-benar hidup berbahagia, memiliki sukacita yang tidak bisa dibeli dengan harta materi seberapapun, karena sudah menggenapi panggilan Tuhan Yesus bagi kita selama hidup di dunia ini, yaitu untuk menjadi saluran berkat dan perpanjangan tangannya bagi sesama yang membutuhkan. Apalagi kita sudah menerima hadiah terbesar di atas segala-galanya, yaitu keselamatan yang telah dibayar lunas oleh Kristus, bukan dengan barang fana,
emas dan perak, tapi dengan darahnya yang begitu mahal. Paulus menuliskannya dalam Filipi pasal yang kedua ayat ke-5 hingga ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Orang yang sungguh-sungguh mengerti betapa Tuhan telah berbelas kasihan dan peduli akan keadaannya, kasih Tuhan yang tercurah ke dalam hidupnya itu akan terpancar keluar dari kehidupannya dan tidak bisa ditahan lagi. Orang demikian akan berubah menjadi orang yang lebih peduli. Matanya akan senantiasa terbuka, telinganya akan selalu peka, hatinya setiap saat siap digerakkan dan didorong oleh kasih, dan ia tidak akan tahan jika tidak bertindak untuk menyatakan kepedulian. Yohanes sudah mengingatkan kita juga dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kita semua familiar dengan sosok wanita atau perempuan Samaria yang hidupnya begitu miris, reputasinya hancur total di mata orang-orang sekotanya. Dia sudah punya 5 suami dan saat itu hidup serumah dengan pria yang bukan suaminya lagi. Kisah lengkapnya dapat Anda baca sendiri dalam Injil Yohanes pasal keempat. Tetapi jika kita rangkumkan dengan singkat, dapat dikatakan Yesus peduli dan mengubah hidupnya. Lalu wanita ini menyatakan kepeduliannya terhadap orang-orang sekotanya yang padahal sebelumnya tidak peduli kepadanya. Alhasil, pada akhirnya banyak orang sekotanya itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah sikap dan tindakan kepedulian yang paling penting, yaitu kepedulian terhadap keselamatan orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ingatlah, kita bisa percaya Yesus karena ada peran beberapa orang yang peduli kita dengan memperkenalkan Yesus pada kita, entah itu melalui orang tua, keluarga, teman, guru sekolah minggu, hamba Tuhan, atau orang lain. Mari kita menyatakan kepedulian dengan berbagi kabar baik yang luar biasa ini kepada orang lain juga. Tuhan pasti akan membekali kita dengan hikmat dan kebijaksanaan untuk kita dapat memberitakan Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus yang sanggup memberikan keselamatan dan hidup kekal bagi setiap orang yang mau percaya dan menerima Dia. Ada kalanya Tuhan membuka pintu untuk kita langsung berkata-kata tentang Injil, tapi ada kalanya pintu terbuka lewat sikap kita dalam keseharian yang mencerminkan Tuhan Yesus. Salah satunya adalah dengan menyatakan kepedulian kita. Di antara mereka mungkin sudah lelah dengan apa yang dikatakan orang lain. Yang mereka perlukan adalah tindakan nyata. Hendaklah kita menjadi yang demikian. Kita bisa berkata-kata, tapi kita juga bisa bertindak. Ikutilah tuntunan Tuhan. Menjalani prinsip demikian, hidup tidak lagi membosankan, melainkan semakin bergairah, semakin berwarna-warni, penuh dengan nilai dan arti, apalagi ada upah kekal yang sedang menanti. Renungkanlah segala hal baik yang telah kita terima dari Tuhan. Dia rindu dapat juga kita menjadi saluran kasih-Nya dengan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa yang kita miliki bukan untuk kita nikmati sendirian, tetapi juga untuk kita tabur kembali agar semakin banyak orang dapat juga mengalami kasih Tuhan yang sejati. Sadarilah bahwa kita adalah saluran kasih dari Kristus. Ketika kita memahami bagaimana kita telah dikasihi dan menerima kepedulian, maka kita mempunyai tanggung jawab juga untuk membagikannya. Mari kita bergerak untuk menjadi pribadi yang peduli. Bukan hanya karena kita diingatkan dengan masa lalu,
tetapi karena kita dipanggil untuk mencerminkan kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kita peduli karena Tuhan terlebih dahulu peduli akan kita dan mengasihi kita. Maka dari itu, tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihi dan tidak mau menyatakan peduli, karena kita telah menerima terlebih dahulu kasih dan peduli. Dan lihatlah sekitarmu, begitu banyak orang yang membutuhkan. Dan jangan kita menutup hati, jangan menutup diri untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membagikan kasih dan menyatakan peduli kepada semua manusia di segala lini, dalam setiap waktu, dan di segala tempat. Kiranya Tuhan akan memberkati kita sekalian. Kita mengenal prinsip-prinsip demikian, kita hidup dalam kepedulian, menyatakan kepedulian, dan kita sungguh-sungguh tidak mengecewakan akan harapan Tuhan terhadap hidup kita. Ya, kita harus betul-betul bisa menyatakan peduli kepada orang-orang yang membutuhkan kepedulian dalam dunia ini. Karena kita tahu kita sudah menerima kepedulian lebih dahulu. Kita sudah menerima kasih lebih dahulu. Dan kita tahu kita peduli harus didasari dengan satu sikap hati yang tulus dan motivasi yang benar. Dengan demikian, kepedulian yang kita nyatakan, nyatakan dalam kehidupan akan sangat berdampak besar bagi keselamatan jiwa-jiwa dan bagi hidup orang bisa diubahkan sedemikian rupa. Kiranya Tuhan akan menolong kita sekalian, bukan sekedar mendengarnya dan melupakannya, melainkan kita merenungkannya dengan baik, dan kita bertekad, Tuhan, aku mau jadi seorang yang peduli. Dan kepedulianku didasari oleh sikap hati yang benar, tulus, dan motivasi yang benar, karena aku lebih dahulu sudah mengalami kepedulian. Dan aku bisa menyatakan kasih, karena terlebih dahulu aku sudah menerima kasih sejati. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan dalam tawa mereka tersimpan duka. Namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari dia kasih yang sejati? Mereka perlukan. Tuhan memanggil kita untuk membawa terang-Nya
kasihnya mencelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasihnya. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari, Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk Engkau yang memberikan pewahyuan dalam episode ke-170 All by Grace ini. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami untuk kami hidup untuk bisa dapat menyatakan kepedulian kepada sesama. Dan kami sudah diajarkan harus memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama adalah kami harus sungguh-sungguh punya sikap hati yang tulus dan motivasi yang benar. Dan lebih dari itu, kami siap menjadi orang yang bisa menyatakan kepedulian, menyatakan kasih, membagi kepada sesama. Karena kami lebih dahulu telah menerima kepedulian dan kasih yang luar biasa yang Tuhan telah nyatakan bagi kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, serta kami mendengarnya. Kami mohon kekuatan daripada-Mu, sehingga kami boleh siap untuk mengaplikasikan semua yang kami dengar ini dalam kehidupan kami. Kami tidak lagi menjadi orang yang cuek, tidak lagi menjadi orang yang acuh tak acuh, tidak lagi menjadi seorang yang apatis dan tidak mau peduli. Sebaliknya, kami senantiasa dalam segala waktu, di segala tempat, kami mau menunjukkan kami adalah murid-murid-Mu, kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah perwakilan daripada-Mu untuk berada di dunia yang menjadi garam dan terang. Dan kami senantiasa dapat menyatakan kasih-Mu dan menyatakan kepedulian yang telah Engkau taruh dalam hati kami, dan pimpinan-Mu senantiasa nyata akan menolong kami, sehingga kepedulian yang kami tunjukkan akan sangat berdampak bagi hidup banyak orang. Terima kasih Tuhan, sempurnakan semua yang kami dengar, dan itu semua boleh menjadi berkat luar biasa bagi pertumbuhan hidup rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami mengucap syukur atasnya. Haleluya. Amin. Saatnya tiba kita doa syafaat bagi Anda sekalian yang sedang membutuhkan. Pertama-tama saya doakan untuk Anda yang mengalami masalah dalam darah sampai ke kulit, khususnya yang dinamakan penyakit psoriasis. Berabe penyakit ini untuk penyembuhannya dan memakan waktu dan biaya. Namun kita percaya bagi manusia hal itu memang sedemikian. Tapi bagi Tuhan tidak demikian. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Sekali dia turun tangan, psoriasismu bisa menjadi sembuh dan tidak akan lagi mengalami penyakit yang rewel ini sehingga kulitmu merah-merah dan bercak-bercak atau sampai gatal dan kadang bisa luka dan lain sebagainya. Mari kita berdoa. Taruh tanganmu di atas dadamu. Engkau mengalami psoriasis. Minta Tuhan sembuhkan.
Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk mereka yang mengalami psoriasis Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu, kuasa-Mu, keajaiban-Mu Tuhan. Sembuhkan dia. Dan bagi manusia hal itu tak mungkin. Tapi bagi Engkau semuanya mungkin. Sembuhkan saat dia percaya. Dia akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Sembuh dari psoriasis. Apa yang dia harus pantang, apa yang dia harus hindari, Tuhan tolong. Dan dia boleh jaga kesehatan sedemikian rupa, tidur dengan cukup, dan juga jangan banyak stres, dan harus jaga diri dan hindarkan diri dari hal-hal yang bisa memicu akan timbulnya muncul efek dari psoriasis di atas kulitnya, badannya, dan tangannya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Jika kami percaya, kami akan lihat kemuliaan Allah dinyatakan. Dalam nama Yesus, kami terima kesembuhan bagi orang yang mengalami psoriasis. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kedua, saya doakan untuk Anda yang sudah divonis terkena tuberkulosis, TBC. Bukan penyakit yang tidak tersembuhkan, tapi juga bukan penyakit yang mudah disembuhkan. Taruh dua tanganmu di atas dadamu. Bagaimana, sampai stadium apa TBC yang kau alami. Kita minta Tuhan berbelas kasihan, nyatakan kemuliaannya. Tuhan, hamba berdoa untuk mereka yang sudah dinyatakan terkena tuberkulosis atau TBC. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Bagi manusia tak mungkin, sekali lagi kami percaya bagi Engkau mungkin. Sembuhkan TBC-nya, sembuh dalam nama Yesus, sampai ke akar-akarnya. Engkau cabut semua penyebab daripada TBC dan sembuh Tuhan. Dalam nama Yesus dia menjadi sembuh karena Yesus berbelas kasihan padanya. Tuhan Yesus peduli atasnya dan sembuhkan dia, dan dia boleh sehat kembali, tidak lagi mengalami TBC dengan segala efek-efek yang akan menimbulkan keruwetan kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Saya berdoa khusus untuk pria yang masalah dengan bladder, kandung kemihnya, ada sel kanker, sudah disinar, sudah berobat berkali-kali, tapi kumat lagi. Mari percaya dengan penuh iman. Jangan terima untuk dia kumat lagi. Terimalah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bladdermu sembuh, bersih dari sel kanker. Taruh dua tanganmu di dadamu. Terima kesembuhan yang Tuhan Yesus berikan. Dalam nama Yesus Tuhan, bladder atau kandung kemih yang mengalami sel kanker di dalamnya, Tuhan berulang-ulang dia mengalami pengobatan, tindakan, sinar, dan sebagainya. Mari Tuhan, kasihani, nyatakan kemuliaan-Mu, sembuhkan saat ini dengan mujizat di dalam nama Yesus. Kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Kalau Engkau turun tangan, semuanya pasti beres, dan kami percaya kandung kemihnya boleh bersih dari sel kanker, sembuh dan sehat, dan dia tes darahnya langsung ketemu hasilnya. Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa dan terima kesembuhan yang Kau berikan. Haleluya. Amin. Doa untuk Anda walaupun penyakit ringan tapi berabe. Anda sedang sariawan dan menderita sekali. Nelan ludah pun susah, makan susah. Saat ini tumpang tangan di atas mulutmu ke dekat tempat yang sariawan ini. Mari kita doa. Dalam nama Yesus, sariawannya sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan saat ini juga. Tuhan Yesus sembuhkan. Mulia bagi nama-Mu. Sembuh, Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Saya doakan untuk Anda yang mengalami kesulitan untuk tagihan-tagihan, yang mana piutang
tidak tertagih sampai hari ini. Ada yang sudah setahun, 5 tahun, ada yang baru 8 bulan, tapi itu adalah milikmu dan tak tertagih. Mari doa percaya, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Taruh 2 tanganmu di dadamu, kau sebutkan nominal dan orangnya. Percaya, lihat kemuliaan Tuhan. Kami doakan untuk piutang yang tak tertagih. Berapapun jumlahnya, berapapun waktu penundaan penagihan yang belum dapat. Kami percaya saat kami doa, Tuhan kau kirim malaikatmu, tolong dia tagihkan. Dan orang yang berhutang segera membayarnya. Yesus nyatakan mujizat baginya, dan dia akan mempermuliakan namamu senantiasa. Dan dia akan menjadi orang yang sungguh-sungguh menjadi saksimu bagi kemuliaan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Piutang-piutang macet segera tertagih. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, terakhir, bawa semua masalah, pergumulan, atau kerinduan-kerinduan Anda yang sampai hari ini engkau bergumuli dan berdoa, tapi belum dijawab. Mari kita doa sama-sama saat ini. Kami dukung dalam doa. Taruh 2 tanganmu di atas dadamu, sebutkan apa masalahmu secara khusus pada Tuhan, biar Tuhan buka jalan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk semua pemirsa dengan segala permasalahan, pergumulan, kerinduan-kerinduan yang masih belum terjawab di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, nyatakan kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu, pertolongan-Mu, mujizat daripada-Mu Tuhan, atas apa yang mereka gumulkan selama ini. Baik masalah ekonomi, keuangan, pekerjaan, usaha, baik masalah jodoh, masalah permohonan visa, masalah untuk mencari pekerjaan baru, masalah mereka sedang bergumul dengan segala kelemahan-kelemahan daripada karakternya dan mengalami hubungan dengan sesama yang retak, dan juga segala masalah kerinduan-kerinduan yang ingin punya anak, yang ingin orang tua diselamatkan, dan lain sebagainya. Mari Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Mereka yang berdoa untuk sakit penyakit dirinya atau orang tua dan keluarganya, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Karena kami tahu janji-Mu, iya dan amin. Bila kami percaya, kami akan lihat kemuliaan Allah dinyatakan. Dan di bumi 2 orang sepakat minta apapun Tuhan jawab. Dan doa kami, sungguh kami terima jawaban doanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima Tuhan, mujizat terjadi. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, kami mau akhiri pertemuan kali ini dalam episode ke-170 dari program All by Grace. Tuhan, Engkau sendirikan tolong kami, bukan hanya dengar, tapi kami juga mau melakukan sesuai dengan apa yang Kau inginkan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan, berkatilah semua umat-Mu. Umat Tuhan, mari bukakan hati, tadahkan tangan-Mu. Terimalah berkat. Kiranya damai sejahtera yang sempurna yang bisa Kau rasakan saat ini masuk ke dalam relung hatimu. Bisa Kau rasakan di dalam nama Yesus. Kasih setialah Allah Bapa yang akan melingkupi seluruh kehidupanmu, menopangmu. Kemurahannya yang luar biasa akan dinyatakan ke dalam kehidupanmu. Itu semua akan Kau terima dari Allah Bapa yang tidak pernah berubah sekarang sampai selamanya. Dan lebih dari itu, kuasa Roh Kudus yang mampu untuk memimpinmu masuk dalam hal supernatural. Banyak mujizat akan dikerjakannya bagimu. Engkau akan alami satu persatu. Dan ini semua dikerjakan oleh Roh Kudus yang luar biasa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua yang percaya dan terima berkat Tuhan. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Kami semua diberkati dalam nama Yesus. Mari yang percaya terima berkat Tuhan, katakan amin. Dengan demikian kita akhiri perjumpaan kita dalam episode ini. Berjumpa kembali di Jumat mendatang 18.30 waktu Indonesia Barat. Di episode yang 171 program All by Grace. Mari Tuhan Yesus memberkati Anda. Shalom, sampai jumpa kembali. Haleluya, amin.
dijadikan. Tuhan Yesus memberkati semuanya sampai ketemu minggu depan. All by grace.